Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Floren Wida Ivana, NPM 1975432 dari Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis regresi produksi beras di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya ada latar belakang. Beras merupakan salah satu serealia paling penting yang dibutuhkan manusia untuk dikonsumsi. Meskipun beberapa negara di dunia kebutuhan pokoknya sudah mulai beralih pada produksi gandum, namun masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Total konsumsi beras dalam rumah tangga selama periode tahun 2002 sampai 2012 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata konsumsi sebesar 1,99 kg per kapita atau per minggu atau setara dengan 103,71 kg per kapita per tahunnya, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,94% per tahun. Dikutip dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik 2014 melaporkan bahwa terjadi penurunan produktivitas pada hasil panen padi. Produksi padi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton atau sebanyak 0,63% dibanding tahun 2013. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali dari hasil padi, yaitu sebanyak 75,55 ton atau mengalami kenaikan sebesar 4,70 juta ton atau 6,64% dari tahun 2014, dikutip dari Badan Pusat Statistik 2015. Selanjutnya ada tujuan. Di sini tujuan analisis regresi produksi beras untuk mengetahui adakah pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi beras di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya ada hipotesis. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada pengertian regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Di sini ada contoh penerapan analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Selanjutnya ada ketergantungan statistik versus fungsional, hubungan kasual atau ketergantungan statistik. Di sini terdapat konsumsi dengan pendapatan, ada masa kerja dengan produktivitas, dan ada iklan dengan penjualan. Selanjutnya ada hubungan fungsional atau identitas. Yang pertama ada likuiditas dengan aktiva lancar, yang kedua ada produktivitas dengan hasil produksi, yang ketiga ada upah karyawan dengan jam kerja. Jadi perbedaan mendasar antara kolerasi dan regresi adalah sebagai berikut. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Sedangkan regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Di sini ada persamaan regresi, bisa dibaca di sini. Persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya ada kasus. Kasusnya seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh antara pengaruh harga produsen terhadap harga konsumen beras. Di sini ada pemecahan kasus. Judulnya pengaruh luas lahan terhadap produksi beras. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh luas lahan terhadap produksi beras? Hipotesisnya terdapat pengaruh luas lahan terhadap produksi beras. Di sini ada kriterianya. Selanjutnya ada sampel produksi beras dan data yang dikumpulkan. Di sini ada di tabel 2.1 terdapat data luas lahan terhadap produksi beras dari tahun 1981 hingga 2010. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada persamaan regresi. Ini data persamaan regresinya.
dari tahun 1981 sampai dengan 2010, di mana total Y-nya berjumlah 1006, total X-nya 321,05, Y kuadratnya 43,992, X kuadratnya 35423,1023, dan jumlah XY-nya totalnya 12.825. Next, di sini ada nilai A dan B. B N sigma XY min sigma X sigma Y per N X N sigma X pangkat 2 min sigma X pangkat 2, dimana totalnya di sini terdapat min 0,002. Selanjutnya ada A, di mana A sama dengan sigma Y sama dengan B dalam kurung sigma X dibagi N. Jadi A-nya 1,006 dikurang dalam kurung min 0,002 dikali 321,05 per 30 dibagi 30, jadi hasilnya 2,173. Jadi didapat nilai Y-nya sama dengan 2,173 plus min 0,002 X plus E. Di sini ada nilai prediksi beras dari tahun 1981. Di sini ada tabelnya. Kita langsung lihat tabelnya. Di sini ada tabel nilai prediksi dari tahun 1981 hingga 2010 dengan total rata-ratanya, di mana Y total rata-ratanya 34, X-nya 10,70167, Y kuadratnya 1466, X kuadratnya 63,0436, dan nilai XY-nya 427,5024, dan Y-nya Y prediksinya 7081,6128, Y min Y prediksi kuadratnya 4967534, dan Y min rata-rata kuadratnya totalnya 1268709,9419. Bisa dilihat lagi di sini tabel nilai prediksinya. Selanjutnya ada koefisien determinasi, di mana rumusnya R pangkat 2 sama dengan 1 min sigma Y min Y kuadrat dibagi sigma Y min Y kuadrat, di mana R2, di mana di sini terdapat R kuadrat sama dengan 1 min 1006 min 1008078,57 pangkat 2, di bawahnya dibagi 1006 min 3806 128258 kuadrat, di mana di sini hasilnya terdapat 0,070. Yang kelima ada koefisien determinasi disesuaikan. Di sini R 0,070 dikurang 1 dikali 1 dikurang 0,070 per 30 min 1 min 1, di mana terdapat hasilnya di sini 0,037. Selanjutnya ada kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi, di mana di sini hasilnya terdapat 36,2162.
Yang ketujuh, ada standar error koefisiensi regresi, digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Bisa dilihat di sini rumusnya. Sini, dan mendapatkan hasil 0,202. Selanjutnya ada uji F, di mana uji F digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Bisa dilihat di sini. Ini rumus uji F, dan kita masukin nilainya di sini dan mendapatkan hasil 2,121. Karena F hitung 2,121 lebih kecil dari F, tabel 5,987377607, maka hanya diterima pada pengaruh regresi. Selanjutnya ada uji T, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Bisa dilihat di sini, dan rumusnya dimasukkan nilai di sini dan mendapatkan hasil min 0,009. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif perubahan harga produsen mempengaruhi harga konsumen. Dan implikasinya, sebaiknya untuk menyetabilkan harga konsumen harus distabilkan terlebih dahulu harga pada produsen. Baik, sekian presentasi dari saya tentang analisis regresi produksi beras di Kabupaten Tanggamus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.